Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Kajian Tauhid, khususnya para peserta kajian Zoom meeting, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan tauhid dengan sempurna sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, dan masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang kedua pada program belajar online kajian tauhid.com untuk materi kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang malam hari ini alhamdulillah kita akan mempelajari insyaallah taala bab yang keempat, al-khauf minasyirk. Al-khauf minasyirki, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwa hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya, bahwa tatkala pada 3 bab yang sebelumnya pembaca sangat antusias rasa harapnya, bahkan sampai ke puncak harapan ingin mendapatkan pahala yang paling sempurna, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena bab pertama tentang kedudukan tinggi tauhid, seorang jadi tertarik terhadap tauhid, mencintai tauhid, ingin benar-benar mengesahkan Allah Ta'ala demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan ridha Allah. Demikian tingginya cintanya kepada Allah ketika seseorang pelajari bab pertama, kedudukan tauhid yang demikian tingginya dalam bangunan ajaran agama Islam. Lalu pada bab yang kedua tentang keutamaan-keutamaan dan keistimewaan tauhid bagi pelakunya. Dan bab yang ketiga, puncak dari keistimewaan yang didapatkan oleh ahlu tauhid adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka dari bab pertama, kedua, ketiga, pembaca dibawa oleh penulis untuk semakin mencintai tauhid. Sampai pada puncaknya dengan mempelajari bab yang ketiga. Maka pada 3 bab sebelum ini, sebelum bab keempat ini, pembaca sangat antusias rasa harapnya. Bahkan sampai ke puncak harapan ingin mendapatkan pahala yang paling sempurna dari bertauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka pantaslah jika pada bab ini diimbangi dengan penjelasan wajibnya takut terhadap syirik. Yaitu bab yang keempat ini, penulis imbangi rasa harap pembaca untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Penulis imbangi dengan
bab penyeimbang, bab yang keempat ini, yaitu penjelasan wajibnya takut terhadap syirik. Ibadah roja harus ada pada diri seorang yang beriman, ahlu tauhid. Ibadah mengharap kepada Allah agar Allah merahmatinya, agar Allah masukkannya ke dalam surga, agar Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Maka ibadah harap adalah ibadah yang harus ada pada diri seorang ahlu tauhid. Namun ingat, ibadah penyeimbangnya, ibadah takut juga harus ada. Sehingga pada bab ini, bab yang keempat diimbangi oleh penulis dengan penjelasan wajibnya takut terhadap kesyirikan. Wajibnya takut terhadap kesyirikan. Sebagai wujud harapan yang benar adalah ketika harapan terhadap rahmat Allah bagi ahlu tauhid itu diiringi dengan rasa takut akan murka Allah terhadap ahlu syirik atau pelaku kesyirikan. Juga demikian, dari sisi lain, bab ini sebagai penjelas bahwa setiap orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna pastilah takut terhadap kesyirikan. Jadi korelasi bab ini dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna maka akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Selain sisi yang pertama tadi, sisi yang keduanya adalah bab keempat. Ini sebagai penjelas bahwa setiap pentahqiq tauhid, setiap orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna pastilah takut terhadap kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dahulu memperbanyak doa agar ditetapkan di atas agama tauhid, yaitu di atas Islam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takutnya terjatuh ke dalam kesyirikan yang akan disebutkan nanti insyaallah ta'ala pada bab ini, yaitu yang akan disebutkan selanjutnya insyaallah pada bab ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita fahami dengan baik, yaitu apakah itu syirik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mengetahui apakah itu kesyirikan, itu tanda ada kehendak baik Allah pada diri kita. Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita ketika kita menginginkan mempelajari apa itu syirik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, syirik itu terbagi menjadi dua. Ditinjau dari sisi apakah mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak. Yang pertama, syirik besar, yaitu musawatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah, yaitu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya. Dalam rububiyahnya maksudnya dalam perbuatan-perbuatan ketuhanan, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang mampu melakukannya, seperti menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini, dan seterusnya. Adapun al-uluhiyah adalah yaitu keberhakan untuk diibadai. Keberhakan untuk diibadai. Artinya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Kemudian yang berikutnya adalah
al-asma was sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, nama Allah seluruhnya adalah husna. Yang paling indah. Tidak ada yang seindah nama Allah, apalagi lebih indah daripada nama Allah. Itulah husna. Dan sifat Allah seluruhnya ulya, yaitu paling sempurna. Tidak ada yang sesempurna sifat Allah, apalagi paling lebih sempurna daripada sifat Allah. Maka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama serta sifatnya, itu adalah menyebabkan seorang pelakunya dikatakan melakukan syirik besar atau asyirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, waliyadzubillah. Adapun syirik kecil, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut, lebih detail dari mulai bab ke-7 sampai akhir dari kitab ini, bab ke-60 sekian, insya Allah ta'ala. Namun secara sekilas saja, namanya syirik kecil adalah segala yang dilarang dalam syariat, sedangkan dalam dalil disebut dengan nama syirik, dan menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan besar. Segala yang dilarang dalam syariat, sedangkan dalam dalil disebut dengan nama syirik kecil, disebut dengan nama syirik, dan menjadi sarana mengantarkan kepada syirik besar. Ya, insya Allah ini akan kita pelajari lebih lanjut pada saatnya nanti. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, lalu apakah perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar? Ada beberapa perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Yang pertama, masalah diampuni atau tidaknya. Pelaku syirik besar tidak diampuni oleh Allah, kecuali jika bertaubat. Jadi kalau taubat, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Ta'ala, selama terpenuhi 6 syarat diterimanya taubat yang sudah berulang kali kami sampaikan. Ikhlas, menyesal, berhenti saat itu juga dari dosa, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, kemudian sebelum nyawa sampai tenggorokan atau sebelum sakratul maut, dan sebelum matahari terbit dari barat. Itu 6 syarat diterimanya taubat. Yang pertama kalinya adalah ikhlas. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun syirik kecil diperselisihkan oleh ulama. Ulama berselisih pendapat, saya ulangi. Jika pelakunya mati tidak bertaubat, apakah diampuni oleh Allah Ta'ala? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pelakunya tergantung kehendak Allah. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat pelakunya tidak diampuni. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun perbedaan yang kedua adalah masalah menggugurkan amal atau tidaknya. Syirik besar menggugurkan seluruh amal soleh pelakunya. Ketika seseorang itu melakukan syirik besar sementara dia sudah balik, maka akan menggugurkan seluruh amal soleh pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak. Tetapi meskipun dinamakan syirik kecil dan meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi ini dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Secara kelas, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya tentang kekal di neraka atau tidaknya. Pelaku syirik besar jika mati tidak taubat maka kekal selamanya di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Kemudian
para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun status dosanya, syirik besar termasuk pembatal keislaman, yaitu perkara yang mengkafirkan, sedangkan syirik kecil ini termasuk dosa besar yang terbesar sesudah syirik besar. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu kita camkan baik-baik terkait dengan judul bab ini, al-khauf minasyirki, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Perlu difahami dengan baik bahwa takut terhadap apapun itu ada tanda-tandanya. Takut terhadap kesyirikan atau terhadap yang lainnya itu ada tanda-tandanya. Oleh karena itu, kalau dikatakan tadi bahwa setiap ahlu tauhid itu wajib ada takut terhadap kesyirikan, terhadap terjatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi ahlu tauhid yang sempurna pasti tidak bisa lepas dari ciri khas takut terhadap kesyirikan. Tetapi perlu difahami bahwa orang yang menyatakan dirinya takut terhadap kesyirikan harus ada tanda-tanda pada dirinya bahwa dia benar-benar takut terhadap kesyirikan. Apa tanda-tanda seseorang takut terhadap kesyirikan? Di antaranya adalah mempelajari syirik dan macam-macamnya secara detail. Karena dakwah tauhid bukan dakwah global saja. Dakwah tauhid itu dakwah perincian juga. Karena dalil-dalil juga menunjukkan ada penjelasan tauhid yang global, ada penjelasan tauhid yang rinci. Bahkan penjelasan tauhid yang rinci ini banyak jumlahnya dalam dalil. Maka orang kalau takut terhadap kesyirikan, maka akan mempelajari syirik dan macam-macamnya secara detail. Agar semakin benci terhadap kesyirikan, karena ini dosa yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Dalam firman Allah Ta'ala tersebut. Sehingga seseorang kalau mempelajari syirik secara detail, dia akan diharapkan akan benar-benar semangat menjauhinya sejauh-jauhnya dan demikian kuatnya rasa takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan meskipun diimbangi dengan ibadah roja mengharap rahmat Allah, tidak sampai putus asa dari rahmat Allah. Artinya walaupun sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, sampai pun kesyirikan besar, waliyadzubillah, dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Mengapa? Karena Allah mengampuni seluruh dosa, meskipun itu syirik besar atau setingkatnya, asal dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya asalkan pelaku syirik besar tersebut bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan terpenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian di antara tanda-tanda seorang takut terhadap kesyirikan adalah mempelajari tauhid dan macam-macamnya secara detail. Agar kuat rasa cinta dan harapnya kepada Allah. Sehingga benar-benar semangat mentauhidkannya. Juga demikian, di antara tanda seseorang takut terhadap kesyirikan adalah bahwa dia hatinya benar-benar terus-menerus mencari keridhaan Allah dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Yang ibadah tersebut merupakan tujuan diciptakannya dirinya. Artinya dalam pikiran ahlu tauhid yang baik, tauhidnya, karena dia benar-benar takut terjatuh ke dalam kesyirikan, maka pikirannya, arah hatinya, berusaha senantiasa yang dicari adalah bagaimana dalam setiap waktunya bisa beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Tidak ada satupun peribadatan yang ditujukan kepada
selain Allah. Dia mengkoreksi dan memeriksa setiap ibadah yang dia lakukan. Apakah dipalingkan kepada selain Allah atau hanya kepada Allah Ta'ala semata. Dia periksa ucapannya, karena syirik ada syirik ucapan. Dia periksa perbuatannya, karena syirik bisa masuk dalam perbuatan. Dia periksa keyakinannya, karena syirik bisa masuk dalam keyakinan. Dia periksa amalan hatinya dan ucapan hatinya. Karena amalan dan ucapan hati itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Amalan dan ucapan hati seseorang. Maka tipe orang yang ahlu tauhid yang baik, yang benar-benar takut pada kesyirikan, berusaha senantiasa memonitor hatinya, apakah benar-benar menghamba kepada Allah, mencari keridhaan Allah dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah, dan benar-benar meriksa setiap ucapan, perbuatan dan keyakinannya apakah tidak tercampuri kesyirikan atau tidak. Dia berusaha untuk menjaga hatinya, membersihkan hatinya, ucapan maupun perbuatannya dan keyakinannya dari kesyirikan. Berusaha menjaga hatinya agar tidak terkena kesyirikan dan berusaha membersihkan kesyirikan yang terlanjur menyerang hatinya ataupun amalan-amalan anggota tubuh lahiriah. Baik, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bahwa kesyirikan itu macam-macam pembagiannya. Terkadang ulama menjelaskan syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Terkadang ulama menyatakan syirik terbagi menjadi tiga, syirik dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Terkadang ulama menjelaskan syirik itu ada yang qauliyah, ucapan, ada yang amaliyah, perbuatan, ada yang i'tiqadiyah, keyakinan. Semuanya itu sama-sama benarnya asal tidak menyelisihi dalil, menyelisihi syariat Islam, namun yang beda hanyalah sisi tinjauannya. Oh, syirik terbagi menjadi dua, ditinjau dari ini. Syirik terbagi menjadi tiga, ditinjau dari ini, dan seterusnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan esok hari, kita esok malam, insyaallah kita akan mempelajari sebagian dari perincian tentang kesyirikan agar kita sebelum detail bab ke-7 sampai bab ke-60 sekian dari kitab Tauhid ini kita rinci sedikit sebagian perincian dari apa? Dari macam-macam syirik atau perincian syirik insyaallah ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mempersilahkan Anda untuk membuka website kami yang di dalamnya terdapat sebagian penjelasan apa yang telah kami sampaikan dalam pertemuan ini. Di antaranya adalah yang terdapat dalam macam-macam ibadah syirik serial, artikel macam-macam ibadah syirik, macam-macam ibadah syirik. Ya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dan juga demikian dalam serial artikel 7 perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Dalam serial artikel 7 perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Agar lebih jelas kami tampilkan share screen dari
website kami. Ya, 7 perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Dan juga demikian ada pada serial artikel macam-macam ibadah syirik, macam-macam ibadah syirik, yaitu yang ada pada banner paling atas ini dari website kami. Silahkan diklik, lalu di situ insya Allah akan dapatkan kumpulan link serial artikel ibadah yang syirik. Di situ ada beberapa link dari artikel wajibnya takut terhadap kesyirikan, makna syirik di sini. Anda bisa mendapatkan sebagian yang kami sampaikan pada ta'lim ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.